I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safma Nuruzana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, sebelumnya komponen kurikulum ada 4, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi, yang ketiga strategis, dan yang keempat evaluasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dibuat keputusan kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan, dan upaya bimbingan yang diperlukan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku peserta didik. Luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi adalah suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan untuk menemukan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi. Dalam hal ini, yaitu kurikulum, pengembangan kurikulum merupakan proses yang tak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Dan bagian mana yang harus disempurnakan? Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kurikulum harus mencakup yang pertama, menilai pencapaian tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana metode yang digunakan dalam kurikulum itu efektif atau tidak, sehingga bisa mempermudah ketercapaian tujuan. Yang ketiga, melihat pengaruh kurikulum itu pada prestasi dan sikap peserta didik, apakah kemajuan dan perkembangan mereka baik atau buruk. Agar hasil evaluasi kurikulum tetap bermakna diperlukan persyaratan dan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua, bersifat objektif. Dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang andal. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Yang keempat ada kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, yaitu pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Di samping itu merupakan tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang kelima ada efisien.
khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Oleh karena itu, harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Yang keenam, berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan luar sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangatlah penting, karena mereka yang paling mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan kurikulum. Evaluasi kurikulum juga bervariasi, bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering menjadi sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sedangkan instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan kuesioner, observasi, interview, studi kasus, skala penilaian, dan sebagainya. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya, maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Terdapat 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan penelitian, yaitu analisis komparatif. Yang kedua, pendekatan objektif. Dan yang ketiga, pendekatan campuran multivariasi. Di samping itu, terdapat beberapa model evaluasi kurikulum. Di antaranya adalah model CIPP, konteks, input, proses, dan produk, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik, peserta didik, dan lingkungan, tujuan program, dan peralatan yang digunakan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model ini dikembangkan oleh staf BEM menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Menurut model ini, keempat dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Penjelasan singkat dari keempat dimensi tersebut adalah yang pertama, konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya. Yang kedua, input, bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti dokumen-dokumen, kurikulum, dan materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga, proses. Pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain. Yang keempat, produk.
Keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan mencakup jangka pendek dan jangka lebih panjang. Evaluasi pembelajaran merupakan kompetensi profesional bagi seorang pendidik. Kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan pendidik, yang salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam proses evaluasi pembelajaran, pendidik berperan sebagai evaluator, yaitu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang pendidik dalam proses pembelajaran, atau evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses atau cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki lagi. Evaluasi pembelajaran pada Satuan Pelaksana Pendidikan Kurikulum Merdeka juga dilaksanakan oleh Kemenristek dan dapat melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan masyarakat. Satuan Pelaksana Pendidikan Pelaksanaan Merdeka melakukan evaluasi pembelajaran secara mandiri dan berkala. Untuk mengetahui langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya masing-masing. Ciri-ciri evaluasi dalam melaksanakan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, belajar tuntas. Adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan asal peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan. Asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, autentik, yaitu memandang penilaian dan pembelajaran, yaitu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dengan kriteria holistik kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang keempat adalah menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, berupa tertulis, lisan, produk, portofolio untuk kerja, proyek pengamatan, dan penilaian diri. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria penilaian, didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, ketentuan-ketentuan belajar minimal KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.